Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak-anak kelas 1 SD Jatikarya 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak ya. Ini pelajaran agama. Ya, anakku sekalian, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Ya. Tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu atau membaca doa. Suruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anakku sekalian, kita masuk pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat. Minggu yang lalu itu kita ulangan ya. Ini kemarin ulangan yang mengerjakan atau nilainya ada itu Sarwa, Atar, Maisara atau Meme dan Maria. Wanti kemana itu Wanti ya? Itu minggu kemarin ya Wanti. Ini beberapa minggu nih nggak kelihatan nih Wanti nih ya. Mana Wanti ini? Ya anakku sekalian, ini sekarang kita masuk pelajaran bersih itu sehat. Jadi kalau kita bersih itu nanti insya Allah sehat ya. Balikannya kalau kita kotor itu berarti kita nggak sehat atau kena penyakit. Insya Allah nih kalau kita bersih ya, dalam agama itu toharoh namanya ya, bersih. Bahkan dalam hadis al-islamu nadhifun, Islam itu bersih. Fatanadzafu fa innahu la yadkhul jannah illa nadhifun. Fatanadzafu, maka bersihkanlah dirimu. Fa innahu la yadkhul jannah illa nadhifun, dan tidak akan masuk surga kecuali yang bersih. Maka itu nanti orang-orang yang bersih aja yang masuk surga. Maksudnya apa? Bersih dari dosa. Ya, seperti itu. Nah, ini badan kita juga kudu bersih. Ya, apa? Jasmani kita kudu bersih, belum juga rohani kita. Nah, coba lihat tuh halaman 21. Bersih itu sehat, pelajaran keempat. Lihat ini, ada gambar, amati dan ceritakan gambar ini. Allah mencintai orang yang bersih dan suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Itu Allah suka. Ya, orang yang suka membersihkan diri ya. Baik secara fisik atau badannya ya, jasmaninya, atau secara rohaninya itu, yaitu selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah karena banyak dosa atau punya dosa dan lain sebagainya. Tuh, kita dari gambarnya aja lihat sedang mencuci kaki ya, supaya bersih ya. Mau tidur ya, kita masa kakinya kotor ya. Mau makan terus kemudian cuci tangan. Mau sholat, udah bersih dulu apa? Dengan berwudu. Semua begitu ya. Jadi ada kebersihannya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya yaitu adalah tentang bersuci, bersuci. Nah, ini di halaman 22. Oh, jadi tadi 31 ya. 21. Sekarang halaman 22. Halaman 22
yaitu bersuci. Pertama, arti bersuci, ya. Bersuci itu menghilangkan kotoran. Ya, kita istilahnya mungkin musim hujan ya, ataupun gak hujan juga kita habis kemana-mana pagi biasanya kalau mau sekolah ya, itu kita hilangkan kotoran mandi. Kemudian kalau kena sesuatu, ada yang kalau dalam bahasa kita kotoran biasa seperti tanah atau apa ya, seperti itu. Tapi ada nanti kalau dari kotoran binatang atau kotoran yang najis, itu nanti namanya bersuci ya, seperti itu. Nah, bersuci itu menghilangkan kotoran. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Jadi kita bersuci itu menghilangkan kotoran. Jadi badan, kotoran, badan, pakaian, tempat sholat itu harus bersih, bahkan harus suci kalau dalam bahasa agamanya ya. Seperti itu bersuci namanya. Kemudian bersuci itu bisa dengan air. Ya. Biasa kita membersihkan apa-apa, baju kan dengan mencuci, badan dengan mandi. Terus kemudian kalau tangan cuci tangan. Kemudian kalau kepala kita kan supaya bersih, banyak ketombe kita keramas ya, seperti itu. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Nah, kadang-kadang nih, alhamdulillah kalau kita ini masih banyak air di tempat-tempat tertentu atau negara-negara tertentu, atau di daerah kita sendiri juga ada. Kalau lagi musim kering nggak ada air, susah nyari air, kemana, ke gunung, ke kali, kadang-kadang airnya tinggal sedikit, kadang-kadang airnya kotor ya, seperti itu. Nah, ini kita alhamdulillah air banyak, tapi jangan berlebihan ya, seperti itu, nggak boleh ya kita memakai air sekedarnya. Kemudian yang dua, macam-macam bersuci. Nah, ini ada macam bersuci. Pertama, mandi itu adalah badan kotor harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat ya. Ini mandi ya. Kita walaupun nggak sekolah ya, artinya nggak sekolah, berangkat ke sekolah. Kalau sekarang kan nggak berangkat sekolah nih, harus tetap mandi di rumah. Bahkan ya kita umat Islam sholat subuh, yaitu kan sebelumnya berwudu. Nanti sholat zuhur juga berwudu, sholat asar berwudu, semua 5 kali sehari semalam kita itu bersih ya dengan berwudu. Kemudian kita sholat ya, berwudu dengan air itu kan. Nah, terus kemudian kita mandi. Kalau mandi itu kan seluruh badan, bahkan sampai kita membersihkan kepala, rambut itu dan berkeramas pakai sampo. Kemudian kalau badan, kalau bersih itu dengan sabun wangi, sabun maksudnya supaya badan wangi, bersih, bukan hanya bersih tapi juga wangi supaya segar. Di atas kan gitu, bersih itu sehat ya, seperti itu. Kalau kotor itu nanti banyak penyakit ya, seperti itu. Selanjutnya istinja. Istinja itu membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu istinja dalam bahasa agama atau dalam bahasa fikihnya nama istinja. Kalau bahasa kitanya, bahasa kerennya cebok lah ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi kita harus bersihkan setelah buang air besar ya, harus kita istinja atau bahasa kitanya cebok. Atau buang air kecil kita kencing ya, itu harus juga istinja atau cebok bahasa kitanya. Nah, itu bersih ya, seperti itu. Jadi kalau setelah ada kotoran atau kita buang air itu jadi bersih. Nah, itulah jadi bersuci itu adalah menghilangkan kotoran. Kemudian bersuci itu bisa dengan air ya, atau dengan, kalau nggak ada air ya tisunya tapi yang agak kasar, jangan tisu yang lembut. Kemudian macam-macam bersuci, ada mandi ya, tentunya kita dengan air ya sehari 2 kali ya minimal. Terus kemudian istinja atau cebok bahasa kitanya setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, itulah ya anak-anakku sekalian,
Itu tentang bersuci. Nah, selanjutnya ini ada tugas kalian ini. Ya, setelah kalian perhatikan di atas, ini tolong ditulis dan diisi ya. Ya bolehlah dibantu sama bapaknya ya, atau bapak ibunya, di orang tua. Ayo berlatih, apa itu bersuci? Apa saja macam bersuci? 1. Bersuci adalah apa? Nah, tadi kan di atas sudah ada, bersuci adalah apa di atas tuh. Kedua, membersihkan badan dengan air disebut apa? Ya. Kalau kita membersihkan badan dengan air disebutnya apa? 3. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut apa? Tadi di atas juga ada bisa diterangkan ya. 4. Kita bersuci dengan apa? 5. Kita bersuci supaya bagaimana? Nah, itu ditulis di buku tulis, kemudian dijawab ya. Tulisnya sendiri ya, walaupun jelek nggak jadi masalah, jangan tulisan orang tua, nggak boleh ya. Begitu. Jadi tulis, ayo berlatih. Tulis 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu. Ditulis soalnya, terus kemudian ditulis jawabannya. Ditulis di buku tugas, tulisannya yang rapi. Kemudian nanti setelah selesai difoto, tanda sudah selesai. Kemudian nanti insya Allah bukunya dikumpulkan. Mungkin ini sebelum ulangan Desember nanti dikumpulkan ya. Maka itu bukunya yang rapi. Tolong Bapak Ibu ya dibantu dikasih tanggal. Kalau bisa dikasih hari juga, hari tanggal ya, karena nanti insya Allah akan ditandatangani, kemudian dinilai dan dikumpulkan ya, seperti itu. Ya, itulah aja anak-anak sekalian tugas agama atau materi agama pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, orang tua kalian juga semuanya, keluarga kalian sehat semuanya ya, termasuk guru-guru SDN Jatikarya 1. Itu saja yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Tadi materi sudah disampaikan dan tugasnya ini ya, seperti itu. Tolong ditulis dan dijawab nomor 1 sampai nomor 5, judulnya ayo berlatih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.